Halo guys, kita mau cerita awal kisah kita yang dimana itu berawal dari sebuah modus-modusan yang dimulai oleh Yuni. Pokoknya aku modusin abang. Awal-awalnya tuh kami kan sering duduk di Edam. Terus aku sering lah dulu tuh memang perkara laptop aja, asik laptopku memang selalu error. Jadi kebetulan abang nih open joki perbaiki laptop. Jadi aku perbaikilah terus sama dia, terus asik-asik chat. Kayak aku rasa nyambung. Terus sampai di titik ada di titik dia yang kayak care sama aku, kayak perhatian sama aku. Terus aku kayak nggak ada dua orang yang seperhatian itu sama aku. Tuh aku baperin lah, aku cegil-cegilkan lah. Aku nggak bilang cegil sih, kamu lah menurut kamu kayak mana dari cerita cegelnya. Jadi dia awalnya Pegang lah boleh. awal cerita itu dia jadi sekretaris acara di kampus. Nah, kebetulan dia tak kenapa dia pergi nanya ke aku, padahal banyak di situ. Bentar, aku klarifikasi. Jadi waktu itu aku jadi sekretaris acara. Terus abang ini kan ketua apa kamu? Ketua panitia. Jadi aku chat lah Bang Aldo kan hari itu. Kata Bang Aldo coba tanya sama ketua panitia. Telah aku chat dia. Terus chat lah kami, dia cuek nih. Terus karena makin lama ada hari itu aku kayak iseng lah ya. Aku tau dia, ada profilnya. Jadi aku mikirkan, oke ya aku di save lah. Padahal kami udah nggak pernah loh chat sama sekali untuk bahas save ya bang, save ya Yun atau kayak gitu. Terus karena aku iseng, aku coba lah nomor abang di HP mamaku. Terus nggak ada profilnya. Dia aku, anjir, dia nge-save aku. Padahal kami nggak pernah minta save. Tuh iseng lah aku makin ku tes, ku save lah dia. Aku ngepost lah, rupanya dia memang nge-save aku, dia nengok SG aku. Kan aku orangnya kalau misalnya ada yang ngechat selalu ku save nomornya siapapun lah di kampus tuh. Kalau dia ngechat duluan, kalau rasa-rasaku, ini anak ini bakalan ada kemungkinan besok ya lagi ngechat lagi nih. Jadi aku save nomornya. Aku memang kebiasa kayak itu, kalau dia ngechat, aku save nomornya, apalagi anak kampus. Mungkin dari situ GR pula dia, merasa istimewa dia mungkin dari situ. Itulah dari itu awalnya nanya tentang gimana cara apa kerjanya jadi sekretaris acara tuh. Nanya itu dia dah habis kan cerita dari situ. Tiba-tiba dia rusak laptopnya. Terus di chatnya lah aku minta perbaiki laptop. Udah aku perbaiki. Aku perbaiki laptopnya. Padahal rusaknya nggak apa-apa, rusak kali doh. Nggak terlalu yang rusak itu fatal. Tapi pergi dia ke aku. Itu pertama tuh. Besoknya rusak lagi laptopnya. Rupanya cuma karena habis baterai. Namanya modus. Itulah namanya modus katanya. Dari sini kan nampak siapa yang ngejar duluan. Sampai cerita kami sering aku sering nongkrong di Edam. Rupa dia pun suka juga nongkrong di Edam. Sering nongkrong di Edam. Jadi waktu itu hari itu aku ada perhatikan dia ke Edam dari pagi jam 10 jam 11 karena mau aku tuh ngerjain skripsi. Dia tak kenapa ke Edam tak tahu doh. Jadi dia datang bawa risol area 3 biji. Jadi dia cuma makan satu dari pagi tuh sampai lama maghrib, nggak ada dia makan. Tuh aku perhatikan dia makan lah, aku suruh makan, aku paksa dia makan, nggak mau dia. Aku suruh makan nggak mau juga. Aku ajak makan nggak mau juga. Tuh sebagai teman ya wajar nggak sih teman risau tidak tahu kenapa-napa, apalagi anak cewek. Aku suruh dia makan, nggak mau doh. Sampailah datang kawannya Ranjel. Dah datang kawannya nak aja udah mau makan doh. Dah di situ aku ngancam dia. Dia kan anaknya kan ini pengen di luar terus, pengen di luar rumah terus. Biar ada kawan. Jadi aku ancam lah. Pulanglah aku. Kalau tak mau makan juga pulang aku. Ya pulang aku. Tiba pas aku mau pulang tuh langsung dia bilang, hati-hati abang. Itu kata anjir. Dari situ rupanya dia dibilang kawannya nih si Ranjel nih. Yun, abang tuh apa nggak sih sama kau, perhatian kali nggak sih? Dari setelah dia dari setelah dia mulai ngecek-ngecek gila aku.
Kenapa nggak ceritain yang orang-orang chat-chat kamu yang yeping banyak-banyak kamu nggak balas? Orang spam telepon kamu takut. Nah, jadi mulai dari situ kan ceritanya gini. Ada satu teman, dia suka sama Yuni. Teman ini anak nih suka dia. Tapi teman nih dekat sama aku. Ibaratnya adik aku lah. Dia pun sering juga ngajak-ngajak aku nongkrong di Edam. Jadi karena aku menghargai dia kan, suka sama dia, si Yuni, makanya aku nggak mau ikut campur, nggak mau juga aku buka hati buat dia. Dia pengen kali sama aku, tapi aku nggak mau buka hati buat dia. Sementara teman aku nih pengen kali sama dia. Kan jatuhkan cinta segitiga nggak sih? Jadi aku support teman aku nih yang suka sama dia. Mau pindah-pindah mic. Dari situ dia selama dia ngecegilin aku anjing-anjingin lah, aku carutin, gak juga mau dia. Tetap dia di telepon-teleponnya aku. Aku waktu itu ada someone. Dan aku bilang juga aku ada someone, tapi tetap dia ngejar aku. Nah, jadi habislah waktu itu udah gak sama dia lagi kan, seseorang tuh. Jadi aku nak ada siapa-siapa. Nah, dia pun sering juga minta temanan kan telepon malam-malam. Ya udah, karena aku nggak ada sama siapa-siapa kan, aku temanilah dia teleponan. Aku pun di rumah sendirian, jadi aku temani telepon. Temani telepon. Jadi ada waktu itu teman aku nih yang suka sama dia ngajak tidur di rumah dia. Tapi aku nolak karena dia nggak ada teman teleponnya. Rupanya dia malam tuh teleponan sama masa lalunya anjir. Enggak. Iya mah, nelpon kamu sama dia. Kan karena kamu mau pergi. Iya, kenapa kamu nelpon? Ya kan kamu bukan siapa-siapa Nah, saat itu. iya, berarti kan dia kan ada seseorang cadangan berarti. Kalau aku nggak ada cadangan dia. Itulah sakitnya, Cok. Kamu nggak sih yang cadangan, bukan dia. Iya, ada cadangan. Dia lah cadangannya kamu. Kamu lah. Pas aku orang nggak ada, baru kamu pergi sama dia. Itulah. Untung aku waktu itu nggak tahu. Nah, pas kami jadian baru kami tahu. Nah, situlah rela aku nggak tidur di rumah teman aku tuh karena biar bisa nemani dia teleponan. Tuh, sampailah sekarang. Terus kami adalah plan sama kawan kami tadi tuh, berempat lah kami ini mau pergi Sumbar. Tuh ujung-ujungnya nggak jadi kami pergi Sumbar. Terus aku kan anaknya tetap kekeh mau pergi Sumbar. Pergilah aku sendiri ke Sumbar naik bus waktu itu. Jadi ibaratnya abang nih udah berjanji waktu sama aku kalau aku pergi sendiri temankan aku ya, biar nggak ngerasa sendiri gitu loh, karena kalian orang ini nggak jadi pergi. Jadi temani aja aku di telepon, karena sebelum-sebelumnya tuh kami udah 4 hari ya udah terbiasa nelpon. Terus pas aku pergi Sumbar tuh rupanya dia plot twistnya, tahu kalian, saking dia kayak dia nggak enak lah sama teman tadi itu, menghargai perasaan teman tadi itu. Dia udah nggak balas chat aku lagi, udah nggak nelpon lagi, sampai dia ngambil foto anak kampus di IG buat ngepost, di postnya di WA cuman untuk aku, biar aku, dia yang di post itu foto cewek, biar aku tuh kayak, oh aku tuh udah punya cewek loh, biar jangan kau ganggu aku ya, kayak gitu di postnya lah. Jadi aku kan namanya aku cegah, jadi aku chat lah kan, oh jadi ini penyebabnya. Itu kok ujung-ujungnya ya udahlah, kayak aku yang udahlah mau pergi healing lah dulu gitu kan. Terus nggak dibalas lah. Jadi karena aku udah di jalan, abang nih mikirnya aku udah berangkat pagi, padahal aku busnya malam. Terus ada kawan bilang, bukan ada Sam? Iya, pakai bus orang. Kamu nggak tahu? Orang kira pakai travel waktu itu. Enggak, pakai bus. Jadi kami benar-benar yang playlist kami, aku pokoknya lagu apa yang ngingetin aku sama abang, Juicy Lucy, apapun pokoknya Juicy Lucy, abang lampu merah, lampu kuning, lampu kuning pokoknya. Jadi aku ngepost lah lagu itu, di love lah sama abang, tapi di unlove-nya ya nggak, orang masih ingat lah itu. Kenapa kan kamu unlove? Malu. Jadi kan kami udah nggak cetup dari sore lah, dari paginya lah menjelang malam aku berangkat tuh, nggak jelas tengah hari tuh. Jadi pas aku udah di jalan,
tiba-tiba kayak aku udah nangis, aku benar-benar yang kayak sedih lah, katanya mau ditemani. Ini kan makin terasa nih sendirinya gitu kan. Naya pergi jauh sendirian, di bus tuh orang-orang rame, sedangkan aku sendirian di antara keramaian itu. Terus tiba-tiba lah masuk notif kayak pokoknya dia ingat pokoknya makan. Pokoknya jangan telat makan. Pokoknya abang tuh kenapa aku ngeh sama dia nih, karena dia perhatiin makan aku loh. Jadi kayak di chatnya lah sama aku malam tuh, kami udah nggak chat nih dari pagi sampai sorenya menjelang aku berangkat tuh, dibilangnya tiba-tiba notif dia kayak gini, jangan telat makan tuh tengah-tengah malam. Aku shift malam ya. Kok kamu tiba-tiba ingetin makan? Kamu kangen kan, kehilangan kan? Karena aku pagi sampai jam 11 nongkrong guys. Oh jadi nggak ingat orang? Teringatnya malam lah. Karena emang kita biasanya malam aja. Iya. Jadi di chatnya aku happy lah, aku balas lah. Aku bilang lagi gini, karena kan dia sebelumnya ngepost cewek kan. Aku bilang kayak gini, kalau udah ada cewek jangan ingatin cewek lain makan. Kamu jujur, itu cewek bohong-bohongan apa enggak? Bohong. Ngapa kamu ambil foto dia? Biar kamu gak ganggu orang lagi. Kan saking gak mau diganggu. Kayak gitu lah, bayangkan lah dia gak mau diganggu, yang kayak sebenarnya tuh bukan itu udah penyebabnya, karena dia menghargai perasaan temannya tadi. Terus banyak alasan dia, aku yang kayak benar-benar yakinkan aku tuh nggak mau loh sama dia. Dan tuh alasan dia lagi, kita kan mau beda kota. Dia kan abang nih sebenarnya yang rantau di Pasir Pengarayan, di Rohol. Di Rohol. Jadi kan karena abang akan balik ke Pekanbaru, dia meyakinkan karena aku nggak kuat LDR. Aku yakinkan abang aku loh kuat LDR. Aku juga bakal aku sering loh ke Pekanbaru. Aku bisa samperin kau ke Pekanbaru sana. Pokoknya aku cegelkan. Aku dapat support dari temanku Dara. Kata Dara, Gas aja nih. aku cerita sama orang Resti Peren. Gas aja. Orang tuh, jadi aku kayak makin semangat, makin menggebu-gebu. Aku benar-benar spam telepon, nggak diangkat. Aku sampai bilang, abang tinggalkanlah cek gila nih. Aku bilang, kalau nggak telepon terakhir temani tidur, nggak bisa tidur yang kayak gitu, yang kayak padahal kami baru telepon 4 hari. Aku nggak bisa tidur. Jadi selama aku di Sumbar kami teleponan, tapi malamnya aja, pokoknya dari jam 1 malam sampai pagi kayak gitu. Tebak siapa yang nelpon? Aku lah. Aku yang telepon duluan. Terus singkat itu masuk bulan puasa ya, makin intens lah kami, makin intens. Aku post lah dia di aku sering lah ngantar sambal untuk abang puasa, untuk abang sahur, berbuka sahur. aku masak kan, aku antarkan. Jadi kan makin intens nih. Jadi aku ngerasanya ya udahlah, berarti kan ibaratnya dia kan ya udah fine, udah berdamai, kayak mau sampai kapan sih abang nih ngalah sama perasaan orang lain. Belum tentu orang lain tuh bakal ngertiin yang kayak kamu ngertiin orang itu. Aku jelaskan kayak gitu sama abang, ya udah kayak prioritaskan aja diri sendiri. Kan kau juga mau, aku bilang gitu. Makanya berlanjut sampai sekarang. Walaupun ujung-ujungnya kami di cut off Sama dia. Terus apa ya? Kan ngepost lah aku tuh udah janganlah di post. Aku ngepost foto abang waktu kecil sih. Aku pikir kayaknya orang lain nggak bakal notice. Ternyata teman-teman kami yang lain notice. Nah jelas itu mirip muka dia yang kecil sama yang sekarang. Sampai teman-temanku komen kan, wah Fandi ya, Cia sama Fandi ya, kayak gitu. Aku nggak balas karena kayak belum waktunya. Padahal aku udah ngepost. Aku berharap itu orang-orang nggak ngelo kalau dia abang. Terus ya udah dari situ ya udah makin ketahuan sama orang-orang. Ya udah publish. Kurang lebih kayak gitu lah pokoknya. Awal mula kami nggak kan ada yang nyangka kalau kami bisa sama-sama, padahal kami tuh kayak kucing sama anjing, sumpah, yang benar-benar yang kayak nggak masuk anjir. Dia nih setiap ngomong ada imbuhan bercarutnya. Ada apa ya namanya, identik dia tuh dengan kasar coy ngomongnya, sumpah kasar. Pokoknya yang tip itu. Terus kayak aku setiap ngomong sama dia, di antara semua teman-teman cowokku yang lain di tongkrongan itu cuma sama abang nih lah aku yang nggak bisa akur. Pokoknya bertolak belakang, pokoknya nggak cocok. Jadi kayak ngapa ya dia nih kayak gitu. Jadi aku kayak seru nih kayaknya, kataku gitu. Terus aku cegelkan, kayaknya memang nggak akan ada yang nyangka. Benar-benar orang-orang lain tuh shock gitu loh, karena
kami kalau ketemu juga waktu kami masih dekat nah kami. Kalau kami nongkrong karena kami sifatnya private waktu itu karena nggak bisa dipublis belum waktunya. Kami diem-diem aja padahal malamnya kami lagi nelpon. Padahal sebelum kami nongkrong tuh kami nelpon dulu. Sampailah waktu itu kami kan nelpon malamnya. Sampai pagi ya pun masih nelpon. Jadi aku ke Edam duluan kan sama Nando. Jadi aku buat nama dia di HP ku ni Sayu. Kenapa tadi kan Sayu. Nampak Nando. Aku lagi nelpon namanya Sayu. Langsung lah dibilang Nando. Hai Kak Sayu. Aku yang dengernya, aku kan ini bisukan kan waktu itu nelponnya. Aku kayak anjir, kau kalau tahu Nando Sayu itu siapa, pasti kau ketawa kayak, hah iya. Itulah, itu deg-degan tuh, tapi biarlah nggak tahu dia ni doh. Jadi setelah semua drama percegilan-cegilan itu, apalah yang bikin kamu ujung-ujungnya buka hati? Setelah kata kamu tadi nggak mau buka hati. Jadi kan, setelah aku pikir-pikir, aku kan mau balik ke Pekan. Jadi nggak mungkin lah aku pacaran lagi sama anak Rohol. Terus aku pikir-pikir, anak ini kan dia sering juga ke Pekan. Terus pikirannya juga terbuka. Ibaratnya tuh nggak akan mau dia lagi selamanya di Rohul tuh. Dia ada keinginan dia buat keluar dari Rohul. Itu makanya aku mau. Habis itu udah aku tanya juga ke teman aku nih. Udah aku suruh dia buat nembak dia. Dia nggak mau sama kawan aku tuh. Jadinya kan ya udah kan fix nggak mau sih. Ngapain juga dipaksa. Makanya aku buka hati. Itulah. Udahlah cobalah dulu. Jalani. Bela sekarang. Mau hampir setahun. Apa ya? Jadi dari banyak yang kebetulan yang kayak aku shock kebetulannya waktu itu kami kan tidur. Jadi aku tidur di kampus nih semua anak-anak organisasi. Waktu itu ada acara apa ya? PKKMB kan? PKKMB. Terus aku kan nggak bawa sendal nih. Aku hari itu pakai sepatu. Jadi karena aku mau pakai sendal lah, bisa-bisanya di antara banyaknya sendal, ujung-ujungnya yang nyangkut di kakiku sendal abang. Jadi dari sebanyak itu, jadi kan aku mikir ini kebetulan apa sih anjir. Setelah kami udah bersama-sama nih kami bahas-bahas. Jadi aku bilang, jadi waktu itu abang nyarilah sendalnya kan, udah di kakiku nih, kami semua lagi ngumpul, dia nyari-nyari nih sendalnya. Jadi kan aku, dia keliling-keliling gak ada yang ketemu. Apa tahu ini ya, ini kakiku sendalnya. Jadi aku mikir kan, kayaknya iyalah, aku yang kayak takut gitu aku. Terus pas dia nampak di kaki aku, kan teman-teman dia ada juga duduk dekat aku kan, jadi kayak dia nggak jadi lah mau ngambil sendal tuh, padahal dia mau pakai sendal tuh kali ya. Terus teman-temannya ada gini, oh Fandi sementang sendalnya di kaki cewek nggak jadi dimintanya. Aku kayak takut temanku kayak takut dimarahin, kayak kau pakai sendal orang yang kayak gitu takut. Terus kayak itu kebetulan rasaku. Terus yang masalah, oh ada tuh kami kan lagi chat random chat waktu itu. Jadi aku bahas cita-cita lah. Abang tuh bilang dia tuh mau kerja jadi chef di kapal pesiar. Kenapa mau di chef kapal pesiar? Nggak ada, pengen aja. Terus jadi main TikTok lah aku seminggu dari itu. Ada filter, kira-kira jodoh kamu lagi ngapain ya? Kerja jodoh kamu apa ya? Kayak gitu kan. Terus kerja di kapal pesiar. Jadi kayak, anjir. Aku kayak, kok itu? Aku langsung notice-nya abang karena seminggu yang lalu kami chat bahas kapal pesiar, kayak apa nih? Sumpah di antara kebanyakannya kebetulan itu yang benar-benar nggak masuk akal kebetulannya, sumpah. Itu sih saja. Kamu sebenarnya waktu awal-awal sebelum kita saling kenal, kamu notice nggak sama orang? Enggak. Bohong. Dulu aku nengok dia tuh, anjir apalah anak ni. Kawannya cowok semua di kantin biru. Ada nama kantin kampus, nama kantin biru. Jadi situ semua anak-anak Filkom. Kami kan anak Filkom. Situ dia duduk di kantin tu. Kawan-kawannya cowok-cowok semua anjir. Kayak aku ilfil gitulah. Pasti anjing. Kawan-kawannya cowok-cowok semua. Jadi makin sini, ngertilah aku kenapa dia kawan-kawannya cowok semua. Terus ini, asal kalian tahu, yang follow aku duluan tuh siapa? Abang. Yang di follow-nya akun kedua aku loh. Aku dengernya dari teman-temanku karena akun organisasi itu masuk ke live abang. Terus orang-orang taunya adminnya aku yang nonton tengah-tengah malam live tuh, padahal bukan aku aja adminnya. Jadi habis dari live itu abang tuh follow akun kedua aku. Kayak aku mikir apa sih anak nih kayak sok kenal, follownya akun kedua lagi. Tapi aku ACC. Sok kenal tapi aku ACC.
Itulah. Itu kenapa kamu follow? Kenapa kok tiba-tiba kamu bisa follow orang? Mun- Akun kedua lagi. Muncul di beranda IG. Kan kalau kita buka IG kan beranda tuh kan ada tuh suggested following tuh. Nah, yang disarankan tuh. Itulah nampak dia. Siapa nih? Oh, ini anak Filkom nih. Udah, aku follow. Itulah. Dulu tuh abang tuh sering loh komen-komen SG aku. Cuman abis dia komen aku balas, dia nggak balas chat aku. Kayak aku maksudku, apa sih anaknya? Aku sampai di titik kau yang harus di-read aja. Jangan kau read aja chat aku. Aku nggak tipikal yang kayak read chat aku yang di-read, nggak suka aku. Apalagi dia yang komen duluan. Kayak apa sih anjir anak nih? Kayak aku, kenapa sih? Apa? Nggak ada mau ngomong-ngomong apa? Kenapa kamu kayak gitu? Nggak ada, iseng-iseng aja. Emang bahan iseng aku nih, muka-muka aku nih. Jadi itu namanya teknik apa guys? Teknik tarik ulur. Jadi kita bikin dia tuh penasaran sama kita. Itulah awal mulanya. Tarik ulur. Jadi kayak gitulah kurang lebih. Pokoknya kamu ngeklaim nggak orang benar-benar gila yang kayak benar-benar anjir keren anak ini bisa dia naklukkan aku. Kayak, orang sebenarnya berhasil apa nggak menaklukkan kamu jatuhnya? Bisa. Bisa. Tapi sebenarnya lagi nih sebelum yang dekat-dekat tuh, sebelum kami yang benar, aku ngincer-ngincer abang nih. Ada hari itu aku lagi ada problem lah. Maghrib nih kami pulang dari Edam padahal. Jadi aku kayak aku mau ngajak siapa keluar ya. Aku nggak punya teman di pasar yang cewek-cewek. Temanku di jauh semua kan, rantau semua. Tibalah pikiranku. Pertama tadi aku mau ngajak temanku yang dia mau sama aku tuh, tapi dia nggak ngebalas. Ujung-ujungnya Bang Fandi aja lah. Itu yang paling set. Nggak akan ada alasan nolak. Aku chat lah dia. Terus temankannya lah aku pergi keliling menangis di Pemda. Kan tebak first date kami di mana? Tahu nggak di Sate Kumu? Mana ada sate kumu? Iya mas. Sate kumu? Dengan siapa kau di sate kumu? Sate Madura tuh loh. Sate Madura tuh. Yang sate. Oh, ya kita waktu bulan puasa. Yang lampu merah. Yang pakai baju singlet hitam tuh. Lampu merah. Itu di Pekanbaru. Pekanbaru tuh. Astagfirullahaladzim, di mana dia di Kumu ya Allah? Kalian siapa yang mantan-mantan dia sama sate Kumu? Nah, situ kita pernah juga. Mana ada pernah di sate Kumu? Ih kan, betul. Pernah di sate Kumu. Ih sumpah. Plot anjir ini nggak di briefing. Kayak anjing dia sama siapa di sate Kumu? Jadi kurang lebih kayak gitulah woy. Cerita percagilan ini. Semoga awet. Amin. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.